Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang saya hormati narasumber Kiai Haji Bukhari Maksum, Ketua MUI Kabupaten Sampang. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian dapat berkenan pagi hari ini diberi ridho oleh Allah. Semoga diberi ridho oleh Allah untuk mengikuti acara rutin yang dikemas dalam Lentera Hati oleh Radio Suara Sampang FM. Oleh karenanya, dalam acara ini akan dikemas juga dalam dialog. Alhamdulillah, pagi hari ini narasumber kita telah hadir, yaitu Kiai Haji Bukhari Maksum, Ketua MUI Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa yang ingin bertanya, ingin bergabung, nantinya bisa menghubungi, bisa via telepon ya. Nanti ada yang sudah ada di hadapan kita dengan nomor, mari pemirsa, ini ada nomor WA atau nomor HP yang telah ada 082 333 906 909. Oh maaf, 809. Jadi terakhir ini 809. Silakan nanti pemirsa yang mau bergabung, kita lewat nomor yang barusan. Kepada Pak Kiai dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahabatihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirat al-mukarramin wal mukarramat wal mustami'in wal mustami'at, segenap mitra dengar Suara Sampang dimanapun berada, yang sangat saya hormati dan sangat saya ta'zimi. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Lentera Hati, kerjasama antara MUI Kap Sampang dengan Radio Suara Sampang dalam menjalankan fungsinya MUI, yaitu fungsi dakwah Islamiyah yang selalu dikumandangkan insyaallah oleh MUI ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kesehatan itu merupakan aset yang paling berharga bagi kita semuanya. Tanpa kesehatan, ya tentunya kita ini akan mengalami kesulitan dalam beraktivitas, dalam berbuat sesuatu, dalam melakukan tindakan-tindakan. Tentunya pasti ada hambatan-hambatan. Oleh karena itu kesehatan ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat berharga untuk kita usahakan supaya menjadi orang yang sehat, sehat rohani, sehat jasmani, kedua-duanya. Yang dimana kadang-kadang orang itu sehat jasmani tapi rohaninya tidak sehat. Kadang-kadang rohaninya sehat tapi jasmaninya tidak sehat. Harapan kita adalah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya sehat kedua-duanya, sehat rohani, sehat jasmani. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kita dijadikan orang yang iman, kita dijadikan orang yang mukmin, kita dijadikan orang yang muhsin, kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Berapa banyak orang yang ada di dunia ini yang tidak Islam? Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak mukmin? Berapa banyak orang di dunia ini yang notabene itu orang mukmin, orang muslim tapi tidak muhsin. Jadi kalau kita sebagai umat manusia, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah dikaruniai 3 hal tersebut, muslim, mukmin, muhsin, ini merupakan nikmat di atas segala-galanya, ya. Oleh karena itu kita mari bersyukur setinggi-tingginya, bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan nikmat tersebut. Islam itu adalah merupakan agama samawi, agama yang sangat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada ayat yang turun di Arafah, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Islam ini adalah agama yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita alhamdulillah bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang muslim, dijadikan orang yang mukmin, dijadikan juga orang yang muhsin. Sementara kita ini tidak nututi Nabi Muhammad SAW, begitu juga tidak nututi para sahabat, tidak nututi tabi'in dan tabi'in, hanya saja kita mendengar dongengnya, mendengar ceritanya, mendengar syariatnya dari para ulama kita, daripada pendahulu kita, daripada ustadz-ustadz kita. Alhamdulillah, hanya saja mendengar seperti itu kita sudah dijadikan orang yang muslim, orang yang mukmin, lebih-lebih kalau dijadikan orang yang muhsin juga. Coba kita perhatikan Bapak, berapa banyak orang yang didakwa oleh Nabi, diajak bertauhid, diajak menjadi orang muslim, diajak menjadi orang yang mukmin, seperti kerabat-kerabatnya, bahkan masih pamannya seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain, belum juga bisa muslim. Mereka sudah melihat langsung mukjizat-mukjizat yang diaplikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditayangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap media-media, di setiap kejadian dan kasus. Tapi mereka juga belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ini selaku umat Islam, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditandai syukur bil lisan, dengan mulut banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang baik dan bagus yang bisa menyebabkan datangnya maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan syukrul qalbi, syukurnya hati menerima kepada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga syukrul jawarih, badan-badan kita, anggota kita difungsikan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya syukur itu adalah tasarrufun ni'ami allati khuliqat li ajliha, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat itu Allah buat dan ciptakan sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara redaksional, ya, Islam itu artinya secara luwatan dari segi bahasa, al-islamu wal istislamu wal inqiyadu ila ma amarallahu bihi subhanahu wa ta'ala wa nahahu. Itu definisi Islam. Yang disebut Islam itu adalah tunduk dan pasrah, menerima sepenuhnya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita
dan juga pasrah nerima kepada apa yang oleh Allah diperintahkan untuk dijauhi. Kita patuh untuk menjauhi, kita patuh untuk mentaati, kita patuh untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Ini adalah Islam. Jadi Islam itu sendiri dari segi bahasa memang patuh, Pak. Patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan patuh menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun larangan itu tidak cocok dengan nafsu, tidak cocok dengan keinginan kita, kontradiksi dengan keinginan kita, dengan situasi kita yang ada pada jiwa kita, harus kita ikut menjauhi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ada orang ngaku muslim, ada orang ngaku mukmin, ada orang ngaku beriman, tapi tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak patuh untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu Islamnya perlu dipertanyakan. Atau dengan kata lain, itu artinya Islamnya hanya Islam KTP. Iya Pak Kiai. Hanya Islam apa? Iya. Islam KTP-nya saja Islam. Kemungkinan yang banyak di negara kita seperti itu. Jadi orangnya Islam, tapi perilakunya dan kelakuannya itu bukan Muslim. Ini yang banyak. Oleh karena itu, kalau kemudian tiba-tiba bala, wabak turun dari Allah SWT yang menimpa kita semuanya ini, jangan heran, jangan nyalahkan siapa-siapa, salahkanlah diri kita sendiri. Karena itu Islam kita itu hanya pengakuan saja, hanya pengakuan dari lisan, tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Ya Pak Kiai, ini gini Pak Kiai, sesuai dengan materinya, yaitu iman, Islam dan ihsan. Kita sudah Islam, barangkali kita sebelum Islam, apakah Islam dulu lalu iman, apakah iman dulu lalu Islam, gimana Pak pengertian ini Pak Kiai, kedudukan kedua iman Islam ini Pak Kiai? Islam dulu Pak ya, Islam dulu. Karena apa? Islam dengan iman itu beda ya. Islam itu ma yata'allaqu bidzawahir, sesuatu yang berhubungan dengan lahiriah, dengan lahir kita, dengan luar kita, dengan casing kita ya, kulitnya ya. Islam itu lahirnya ya. Jadi kalau iman itu nanti di belakang ya. Jadi pertama kita harus Islam dulu, sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi dan zaman sahabat radhiyallahu anhum. Begitu ada orang mengaku Islam, maka oleh Nabi langsung disuruh baca syahadat. Itu zahirnya ya. Oleh karena itu, ada makhluk Allah yang sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang namanya Jibril alaihissalam ya. Ini hadis sahih, diriwayatkan riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, nahnu julusun, kita semuanya pada duduk, kata Umar, dengan Nabi dan para sahabat pada waktu itu satu tempat. Id ta'alaina rajulun, pada waktu itu, waktu kita duduk-duduk dengan Nabi dan sahabat, datangnya seorang laki-laki. Sadidu bayadis thiyab, bajunya, pakaiannya sangat putih. Sadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. Fajalasa amaman Nabi, kemudian dia itu duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadayhi rukbatayhi ala rukbatayhi, dan meletakkan tangannya di atas lututnya. Faqal, maka dia berkata, yaitu Jibril itu datang, tanya kepada Nabi dia. Dia tanya kepada Nabi itu sebetulnya bukan dia tidak tahu, tapi ingin menjelaskan Islam itu apa. Tanya pada Nabi sallam, qala al-akhbirni ya Muhammadu mal Islam. Tolong Muhammad, saya kasih tahu, kasih kabar, mal Islam, apa Islam itu? Itu ya. Iya. Apa Islam itu? Kata Jibril itu,
Tapi beliau tidak menampakkan seorang malaikat, menampakkan seorang laki-laki yang sangat bagus, penampilannya baik, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan sangat tawaduk dan sopan. Nanya kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni mal Islam. Wahai Muhammad, kasih tahu saya ini apa yang namanya Islam itu. Dijawablah oleh Nabi SAW, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi yang disebut Islam itu, kamu ini harus menyaksikan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini pertama kali yang harus dibacakan secara lisan, bukan dengan hati tapi lisan, persaksian gitu. Persaksian. Jadi intinya kalau orang baca syahadat hanya hatinya tapi tidak ditampakkan dengan lisannya, itu belum cukup Islamnya. Limadha? Karena Islam hadza huwa az-zahir. Islam ini adalah perbuatan yang zahir. Oleh karena itu, syahadat yang merupakan fondasi ini harus ditampakkan secara zahir. Oleh karena itu, para ulama sepakat kalau ada orang hatinya baca syahadat tapi mulutnya tidak baca, ini belum dihukumi Islam, belum disebut Muslim. Kenapa? Belum menampakkan lisannya dengan kalimat syahadatain, dengan kalimat dua syahadat ini. Jadi itulah Islam, menyaksikan, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Penjabarannya, tiada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah. Tiada Tuhan yang mensejahterakan kita kecuali Allah. Tiada Tuhan yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tiada Tuhan yang memberikan sakit kecuali Allah. Tiada Tuhan yang menolong kita kecuali Allah. Tiada Tuhan yang memberikan cobaan dan siksaan kecuali Allah. Tiada Tuhan yang memberikan nikmat sebesar apapun kecuali Allah. Tiada Tuhan yang bisa menghilangkan corona dan wabak kecuali Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini semuanya harus diaplikasikan kata-kata syahadat yang pertama kita buat, lakukan ini dalam seluruh aplikasi kehidupan kita, ya. Jadi jangan kemudian kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah tapi kita syirik. Ini tidak boleh. Berarti Pak Kiai, dalam artian walaupun sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah dipersaksikan, tapi keyakinan dan keimanannya ini masih diragukan. Bagaimana Pak Kiai untuk meyakinkan bahwa orang itu sudah nyambung dengan iman, dengan Islamnya gitu Pak Kiai? Nanti kita artinya biar tidak menyaksikan mengucapkan dua kalimat syahadat secara bersaksi itu kan masih belum kita ada kepastian iman atau sudah yakin sepenuhnya Pak Kiai. Iya, kalau itu keimanan, itu keyakinan, nanti itu pekerjaan hati, ya, pekerjaan hati. Makanya kita itu umat Islam yang sudah bersaksi, bersyahadat, kita nilai zahirnya saja. Kita nilai zahirnya, kita anggap dia orang Islam selama tidak melakukan kelakuan-kelakuan yang kontradiksi dengan syahadat itu. Jadi kita hukum Islam, kalau orang sudah baca syahadat, kalimat dua syahadat ini dibaca, ikrar secara jelas, ragu tidak ragunya kita tidak tahu. Kita serahkan dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orang itu setelah baca syahadat tidak melakukan hal-hal yang merusak syahadat itu, maka kita tetap kita mengakui bahwa dia itu orang Muslim. Ya. Dan selanjutnya Pak Kiai, mungkin ini terkait dengan ini, setelah resmi syahadat otomatis orang ini sudah Islam, dan untuk meyakini keimanannya harus mempercayai rukun-rukun iman barangkali Pak Kiai, itu perlu ditampakkan juga kira-kira. Iya, itu nanti kan ini kan syahadatnya dulu ya. Jadi kita membahas ini secara bergiliran kan. Makanya ini hadis belum selesai. Saya baca belum selesai. Ini kan hanya awalnya saja. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adapun Islam yang zahirnya ini sudah diterapkan
kalimat syahadatnya, nanti kan ada buktinya ya. Iya, Ada buktinya. Dibuktikan dengan apa? Dengan pembangunan setelah fondasi ini. Dengan bangunan-bangunan yang akan dibangun di atas fondasi ini. Tentu fondasinya itu kan 2 syahadat ini, ya kan? Iya. Nanti Dasar, ya. pasti nanti akan dibangun di atas 2 syahadat ini rukun-rukun Islam yang lain. Contohnya seperti apa? Setelah baca syahadat kemudian sholatnya Iya. dibangun di situ. Rukun Islam yang 5. Kemudian Iya. zakatnya, Zakat, iya. kemudian puasanya, kemudian hajinya. Naik haji begitu. Jadi fondasinya dulu dibangun, kemudian nanti bangunan yang lain yang berada bangunannya itu di atas fondasi. Kalau hanya fondasinya saja dibangun, tapi di atasnya tidak dibangun apa-apa, ya kosong. Ya. Percuma. Pertanyaannya, apakah orang seperti itu diakui sebagai orang? Sudah diakui Muslim itu, ya. Diakui sebagai orang Muslim. Jadi umpamanya ada orang sudah masuk ke Islam, sudah baca syahadat, 2 kalimat syahadat tadi, tapi dia belum melakukan rukun-rukun yang lain. Pertanyaannya sekarang, apakah dia diakui resmi sebagai umat Islam? Resmi sudah diakui umat Islam. Sudah masuk. Sudah masuk umat iya, Islam. Ya, tentang imannya nanti dulu belum kita bahas ya. Diakui sudah sebagai umat Islam, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat, tidak apa, semuanya umat Muslim itu sudah. Ya, selama dia sudah nanti Muslim sampai mati juga Muslim, membawa kalimat syahadat ini dalam kematiannya, ya dicatat sebagai Muslim. Walaupun nanti transit dulu ke yang namanya neraka, betul ya. itu tidak masalah ya, masalah saja bagi dia. Masalahnya itu dari definisi tadi sudah disebut sebagai orang Muslim. Walaupun nanti yang pada akhirnya di hari kiamat kalau syahadatnya dibawa mati tetap Muslim, dalam menjelang mati, dalam waktu mati tetap dia akan masuk surga walaupun dia masih transit ke neraka sekian tahun, sekian ribu tahun, 2000 tahun, itu terserah gitu karena kan. belum bisa melaksanakan Jadi intinya kan begini, barang siapa Muslim kemudian Islamnya itu dibawa mati, dengan catatan Islamnya itu dibawa mati, tidak keluar dari Islam ketika waktu mati, berarti Islamnya itu dibawa mati. Artinya waktu dia itu menghadap Allah, dicabut nyawanya, tetap dia dalam keadaan Islam, tidak ada hal-hal yang merusak Islamnya itu, hanya saja dia tidak mempraktekkan rukun-rukun Islam yang lain, tidak melakukan rukun-rukun Islam yang lain, tetap dicatat Muslim, cuma dia melakukan dosa-dosa yang besar, yaitu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah dia nanti diampuni? Itu masyiah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Diampuni atau tidak, cuma secara definisinya dia sudah selaku umat Islam dan dia akan masuk surga sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang pada akhir kalimatnya itu waktu mati itu la ilaha illallah, masuk surga dia. Artinya matinya bawa la ilaha illallah, dia pasti masuk surga walaupun masih harus transit ke neraka dulu ribuan tahun. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selaku umat Islam yang sudah bersyahadat, mudah-mudahan kita bisa membangun fondasi ini di atas syahadat ini dengan bangunan-bangunan yang baik dan permanen bahkan. Amin Allahumma amin. Marilah kita ikuti kesimpulan Kiai daripada materi. Iya. Silakan Kiai. Kesimpulannya begini. Jadi kita berislam ini harus sepenuhnya Islam ini dirangkai dengan 2 komponen, yaitu iman ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan ini harus semuanya sempurna dan stabil. Jangan sampai pincang ya. Islamnya 100%, syahadatnya artinya
tapi imannya kosong. Apa yang saya katakan tadi? Munafik. Munafik ya. Iman Islamnya sempurna, hatinya bagus sudah, tapi hatinya tetap munafik. Walaupun sholat walaupun apa, ini sudah tidak bisa dinilai. Orang seperti ini tidak ada nilainya. Amalnya Ya. percuma. Ya, Islam bagus, sholatnya bagus ya, tapi tadi ihsannya kosong ya. Ihsannya kosong. Ihsannya kosong. Artinya apa kalau ihsannya kosong? Artinya Islamnya, imannya ada tapi tidak berkualitas ya. Jadi yang kami harapkan Islamnya berkualitas, imannya berkualitas, ihsannya juga berkualitas. Dengan demikian makanya agama kita ini sesuai dengan apa yang diharapkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kami harapkan kepada seluruh mitra dengan Suara Sampang, pemirsa Suara Sampang ini dimanapun berada, marilah kita perbaiki dan kami dibuat berkualitas yang namanya Islam kita, iman kita, ihsan kita, supaya kita nanti dapat memetik buahnya Islam, iman di akhirat nanti, utamanya waktu kita menjelang mati. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, seribu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Suara Sampang FM, itulah tadi dialog kita, materi yang telah disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Sampang, Kiai Haji Bahuri Maksum. Mudah-mudahan kita bermanfaat kepada kita sekalian dalam rangka mengamalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kami selaku moderator ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, waridha ya Allah, waridha walinaya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis